Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat budidaya hewani dan hayati dimanapun Anda berada, kembali saya menyapa Anda pada channel yang sama, berbagi pengalaman dan pengetahuan pada konten yang berbeda. Yaitu kali ini saya akan menunjukkan kepada pemirsa sahabat dimanapun Anda berada. Di sini pas di belakang saya adalah tanaman terong ungu yang kali ini akan saya bahas. Yaitu tips membuat tanaman terong ungu bisa tumbuh subur seperti ini, dan ini adalah usia 80 hari. 90 hari nanti pas dia sudah berbuah, dan ini sudah banyak mulai cikal bakal berbunga. Oke, saya jelaskan sebagaimana biasanya pada konten-konten pembahasan lainnya itu secara teoritis, yaitu bagaimana tips yang saya lakukan membuat tanaman terong ungu saya ini seperti ini tumbuh subur. Tak lain adalah cara jitunya adalah dengan menggunakan penyemprotan dengan penyedap rasa Ajinomoto. Ajinomoto ini adalah penyedap rasa makanan atau penyedap dapur ya, yang selalu digunakan para ibu-ibu dan para chef dimanapun Anda berada ya. Dan Ajinomoto ini kita lakukan dilarutkan dalam sebuah wadah semprot, lalu disemprotkan pada tanaman terong. Jadi pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, perlu saya jelaskan sedikit bagaimana penggunaan Ajinomoto ini. Ajinomoto ini digunakan dengan cara melarutkan pada air dengan takaran dan dosis 1 sendok makan untuk 2 liter air. Itu yang selalu saya gunakan sehingga tanaman terong saya ini terlihat subur ya. Jadi pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, tanaman terong ungu ini perlu saya sedikit jelaskan ya. Terong ungu ini saya lakukan penanaman 85 hari dari mulai bibit disemaikan. Itu saya hitung ya, 80 hari bahkan lebih nih sedikit ya. Terkitar begitu ya pemirsa. Yang pasti ini usia sudah pasti 80 hari. Nanti dia 10 hari lagi dia sudah bisa kita lihat, kita tunjukkan nanti hasilnya. Jadi hasil yang selanjutnya pun nanti akan saya tunjukkan kepada pemirsa sahabat dimanapun Anda berada. Oke, cara yang saya katakan tadi itu kita buat dengan takaran 1 sendok, kita masukkan pada literan semprot yang kali ini saya pakai 2 liter air semprotnya. Kita aduk, kita guncang sebelum melakukan penyemprotan, baru kita menyemprotkan sampai merata pada daun-daun tanaman terong. Setelah itu hasilnya bisa kita lihat 2 minggu ataupun 14 hari setelah penyemprotan, dan inilah dia ya. Bisa Anda nanti lihat, bisa nanti saya tunjukkan. Oke, itulah yang bisa saya jelaskan. Ikutin terus biar saya tunjukkan tanaman terong saya kepada pemirsa sahabat dimanapun Anda berada. Oke pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, inilah yang saya maksudkan tadi. Ajinomoto ini kita larutkan pada semprot seperti ini, yang kemudian 1 sendok makan ini, 1 peresnya saja kita masukkan ke dalam pompa ini, kemudian kita larutkan air, lalu kita guncang, lalu kita semprotkan ya. Nah, lalu kita semprotkan pada tanaman terong kita. Setelah itu, setelah kita lakukan penyemprotan, kita tunggulah hasilnya seperti ini ya. Inilah terong kita yang telah tumbuh subur, yang kita semprotkan dengan menggunakan mesin penyedap rasa Ajinomoto ya. Dan saking subur tinggi seperti ini, kita buat penopangnya ya, dan dia sudah mulai mengeluarkan cikal bunga ya. Nah seperti itu, sudah banyak ya cikal bunganya. Dan ini adalah tanaman terong usia 80 hari. Jadi tinggal hanya kita menunggu terong ini produksi pertama ya.
Oke pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, sampai juga kita pada menit-menit akhir konten tayangan video saya ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pemirsa sahabat dimanapun Anda berada, karena sudi kiranya telah menonton sampai mengikuti pada menit-menit akhir ini. Oke pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, itulah tips bagaimana pembuatan terong saya ini bisa sesubur ini. Dan mudah-mudahan pemirsa sahabat dimanapun Anda berada bisa memahaminya. Dan mungkin di sana sini perlu saya tarik sebuah kesimpulan yang sebagaimana mestinya. Tanaman terong ini saya tanam persis sebagai tanaman-tanaman saya yang lainnya. Saya lakukan penanamannya di polybag. Dan usia-usia tanaman saya pindahkan dari media sama itu sama semua, yaitu usia 1 bulan. Memang masih kecil-kecil, tapi biasanya supaya saya lebih enak menghitungnya. Dan tanaman saya ini saya tanam seperti ini, semuanya dengan menggunakan tanpa menggunakan kimia, semua menggunakan organik, ya bisa saya katakan organik. Mulai dari media tanam sampai pada perawatan-perawatan yang saya lakukan. Jadi di sini perlu saya sampaikan, ya, lakukanlah penanaman sesuai dengan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda ingin lakukan dalam bercocok tanam. Dengan mengaplikasikan atau merealisasikan pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam pikiran Anda, ada dalam ingatan Anda, sehingga tertuang dalam bentuk nyata. Dan Anda membaca dari referensi-referensi yang ada, Anda tuangkan semua dalam keadaan yang nyata, real pada lapangan seperti yang saya lakukan ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dan mengerti bagaimana kondisi dan keberadaan tanaman tersebut, sehingga Anda bisa melakukan penanggulangan kegagalan atau cikal-cikal kegagalan dalam sebuah tanaman Anda. Itulah yang bisa saya katakan kepada seluruh pemirsa sahabat dimanapun Anda berada. Terima kasih dari segala kekurangan dalam penyampaian saya ini. Ya, mungkin di sana sini banyak yang Anda kurang pahami. Anda bisa bertanya pada saya melalui kolom komentar di bawah ini, sehingga saya bisa memahami apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda harapkan, apa yang Anda inginkan dari pembahasan konten saya ini. Sehingga saya bisa memberikan penjelasan kepada Anda, sehingga Anda bisa memahami sesuai yang Anda inginkan. Oke. Jangan lupa dukung channel saya ini dengan subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa kecil lonceng notifikasi upload video terbaru dari kami, sehingga Anda tidak ketinggalan konten-konten terbaru. Terima kasih dari segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.